Uh, saya akan coba share screen. Mungkin sudah tampak. Jadi penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, jadi penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, jadi peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual perguruan tinggi ini diatur di dalam Permendikbud, Peraturan Mendikbud-Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk memberikan rasa keadilan bagi korban di lingkungan perguruan tinggi. Tidak dapat dinafikan bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta, atau sekolah tinggi, atau institut, atau universitas Islam sendiri, itu banyak terjadi. Artinya di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini tidak dapat dipungkiri terjadi tindak pidana ataupun terjadi kekerasan seksual itu sendiri. Dari berbagai kejadian yang terjadi di lingkungan kampus, maka ini sebenarnya menjadi suatu harapan, menjadi suatu motivasi, menjadi suatu anugerah di lingkungan pendidikan tinggi sendiri mengenai persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus ataupun di lingkungan perguruan tinggi. Banyaknya korban, ketidakberanian speed up daripada korban itu sendiri atau disebut sebagai penyintas, ini mengindikasikan bahwa kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu sangat luar biasa terjadi. Nah, di dalam Permendikbud tersebut diatur bahwa segala bentuk kekerasan seksual ini tidak dapat ditolerir. Artinya ini memang tidak dapat dimaafkan. Jadi segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan universitas, kekerasan seksual pada dasarnya adalah tidak dapat ditolerir atau tidak dapat dikomunikasikan atau tidak dapat dibiarkan begitu saja. Nah, oleh sebab itu perlu pengaturan. Nah, ini sebagai contoh gambaran yang kita tampilkan mengenai kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Nah, kekerasan seksual di perguruan tinggi ini seperti pandemi kalau kita mau melihat. Nah, dari semua aduan tentang kekerasan seksual yang diterima, Komnas Perempuan itu 27% terjadi di jenjang perguruan tinggi, 27%. Artinya Komnas ini kan menerima semua laporan. Nah, kalau kita melihat bahwa Komnas Perempuan dan Anak ini bahwa dia adalah beroperasi secara Indonesia, angka 27% bagi perguruan tinggi terjadi kekerasan seksual, maka ini termasuk angka yang cukup tinggi. Menurut survei sendiri, menurut survei dari Kemendikbud-Ristek, menyatakan 77% kampus terjadi kekerasan seksual. Ini baru menurut survei. 63% dari kasus tersebut tidak dilaporkan kasusnya. Nah, 174 testimoni kekerasan seksual itu terjadi pada sebanyak 79 kampus di 29 kota. Itu baru dilakukan di 79 kampus. Maka kalau kita melihat pidato ataupun penyampaian Menteri Pendidikan pada acara Mata Najwa tersebut, beliau menyatakan bahwa sebenarnya hampir di semua perguruan tinggi itu ada kasus ini. Ada kasus kekerasan seksual. Namun yang menjadi persoalannya adalah speed up daripada penyintas itu tidak dilakukan. Artinya apa? Kasus tersebut banyak tidak dilaporkan. Nah, dengan berbagai alasan. Tentu kalau
mahasiswi yang menjadi korban, tentu ada ketakutan. Apakah haknya dilindungi? Bagaimana kalau dia setelah melaporkan? Apakah ada tekanan dari pihak kampus itu sendiri? Dan lain sebagainya. Jadi problem-problem itu menjadi alasan. Perkara-perkara kekerasan seksual di perguruan tinggi itu umumnya tidak dilaporkan. Nah, dan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu bukan hanya korbannya perempuan. Walaupun dalam survei tersebut 89% itu korbannya perempuan, 4% korbannya laki-laki. Nah, karena yang mendominasi adalah perempuan, posisi yang paling rentan untuk terjadinya kekerasan seksual. Nah, kalau dikatakan oleh Menteri sendiri bahwa kita ini dalam fenomena gunung es, yang kalau kita garuk-garuk sedikit saja, fenomena kekerasan seksual itu sudah di semua kampus sudah ada. Artinya memang fenomena kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu memang ada terjadi dan nyata terjadi. Namun lagi-lagi persoalannya adalah apakah si penyintas ataupun korban ini mau melapor atau tidak? Bagaimana speed up-nya? Nah, maka di sini kalau kita melihat kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, maka itu ibarat seperti fenomena gunung es. Nah, satu demi satu terungkap kasus yang terjadi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Misalnya yang terjadi baru-baru ini adalah lagi dalam proses penyidikan adalah kasus yang terjadi di salah satu perguruan tinggi di Sumatera. Jadi, dan itu adalah fenomena yang terjadi baru-baru ini. Mungkin ini disebabkan akibat pengaruh media sosial. Berapa puluh tahun perguruan tinggi kita itu tidak tersentuh dengan media yang secara transparan dan terbuka ini dapat menginformasikan terjadinya kekerasan seksual tersebut. Jadi berdasarkan Komnas Perempuan, jumlah pelaporan kekerasan seksual terhadap perempuan itu sangat tinggi. Pada tahun 2020 terdapat 2.945 laporan yang tercatat. Sementara selama 9 tahun terakhir, Komnas Perempuan mencatatkan setidaknya ada 45.069 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Artinya ini luar biasa. Jadi kekerasan seksual itu sangat luar biasa terjadi. Ini kekerasan yang dilaporkan saja. Tentu jumlah yang tidak dilaporkan ini lebih besar lagi daripada angka yang terlapor. Nah, banyak kasus kekerasan seksual terjadi di kampus, namun disembunyikan atas nama baik kampus. Fenomena ini seperti gunung es, karena angka tersebut bisa saja lebih besar dari yang terlaporkan, banyak yang tidak berani melapor. Nah, jadi kasus-kasus kekerasan seksual sebenarnya di lingkungan perguruan tinggi memang sangat banyak terjadi. Namun lagi-lagi persoalannya siapa yang melapor? Berapa banyak orang yang berani melapor? Dan ini menjadi salah satu kendala untuk mengungkap, untuk mencegah, serta menangani daripada kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Harus dipahami bersama dan harus menjadi pengingat bersama bahwa pelecehan seksual itu merupakan pelanggaran etika yang paling buruk dalam dunia pendidikan. Makanya saya buat tulis hurufnya merah. Saya ingin tegaskan bahwa pelecehan seksual merupakan pelanggaran etika yang paling buruk terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, jadi ada poin penting dari Permendikbudristek tersebut. Ada beberapa poin penting dari Permendikbudristek tersebut adalah yang pertama bahwa ada upaya pencegahan. Apa yang dilakukan di lingkungan kampus? Upaya pencegahan yaitu membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan. Tanpa persetujuan ataupun kepala. Jadi membatasi pertemuan mahasiswa dosen dari tenaga pendidikan
tanpa persetujuan kepala ketua prodi atau jurusan di luar area kampus, di luar jam operasional untuk kepentingan selain jam pembelajaran. Artinya dibatasi. Tidak diberikan izin kalau ada sivitas yang ingin melakukan proses apapun itu. Artinya hari ini memang harus ada izin. Cuman agak sulit kita melaksanakan itu karena memang menjadi tugas administratif tersendiri lagi. Mahasiswa, dosen, pendidik, dan tenaga pendidikan harus berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Kepala ataupun ketua prodi, jurusan harus membatasi pertemuan di luar area kampus, di luar jam operasional kampus untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran. Pertemuan yang dilaksanakan harus mendapat persetujuan atasan ataupun kepala ataupun ketua prodi maupun ketua jurusan. Nah, ini merupakan salah satu poin-poin penting di dalam Permendikbudristek tersebut. Nah, persoalannya kan begini. Persoalannya mungkin ada anggapan kok diatur-atur. Pertemuannya dengan dosen, pertemuannya dengan kok diatur-atur. Iya kalau itu tidak menimbulkan persoalan. Nah, tetapi akan menjadi persoalan kalau ada terjadi kekerasan seksual. Baru nanti mau kemana? Nah, jadi dapat dibatasi bahwa untuk mendapatkan persetujuan atasan masing-masing kaprodi ataupun ketua jurusan, dosen ataupun pendidik dan tenaga pendidikan harus menyampaikan permohonan izin tertulis atau lewat media komunikasi elektronik tentang rencana pertemuan dengan mahasiswa sebelum melaksanakan pertemuan. Ya walaupun ini agak sulit dilaksanakan. Tapi ini adalah salah satu bentuk untuk memberi perlindungan kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi. Ini merupakan upaya ikhtiar baru ataupun ikhtiar dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa juga wajib menyampaikan permohonan izin bertemu dan atau secara tertulis atau lewat media komunikasi elektronik pada kepala jurusan atau ketua prodi. Nah, maka kalau kita lihat dari poin-poin penting tersebut, maka dapat kita lihat pengertian kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa maupun gender. Jadi umumnya kekerasan seksual itu faktor karena ada kekuasaan. Misalnya dosen berkuasa terhadap mahasiswanya, tentu untuk melakukan kekerasan seksual itu sangat tinggi, sangat potensial. Karena apa? Umumnya kekerasan seksual itu faktor karena ada pengaruh dan karena ada kekuasaan. Maka oleh sebab itu, di lingkungan universitas dibentuklah satuan tugas. Dibentuk satuan tugas bagian daripada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam hal penguatan tata kelola. Nah, jadi di lingkungan Universitas Malikus Saleh sendiri, kita sebenarnya sudah membentuk Satgas. Satgas PPKS, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Malikus Saleh. Dan itu sudah terbentuk. Selanjutnya bahwa di dalam Permendikbud tersebut ada 21 bentuk kekerasan seksual. Jadi di dalam Permendristek tersebut ada 21 bentuk kekerasan seksual. Apa-apa saja yang menjadi bentuk kekerasan seksual di dalam Permendikbud tersebut? Yang pertama bahwa menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban. Artinya apa? Di sini ada yang disebut bully, ada yang disebut body shaming, ada yang disebut rasis. Maka itu masuk dalam kondisinya adalah kekerasan seksual. Jadi melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, itu masuk dalam kondisinya adalah body shaming kalau dalam Undang-Undang ITE. Selanjutnya, apa saja kekerasan seksual? Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja atau tanpa persetujuan korban.
Nah, jadi dalam kondisi ini kan ada perdebatan dan kita melihat di berbagai media tanpa persetujuan korban. Nah, jadi tanpa persetujuan korban bukan berarti kalau setuju perbuatan itu dibolehkan. Ini bunyi pasal, tidak akan mungkin kita rubah. Walaupun di luaran sana ini akan melegalkan perzinahan, melegalkan hubungan seksual dan lainnya. Kalau boleh, kalau ada persetujuan daripada pelaku itu boleh. Nah, bukan begitu. Yang tidak setuju saja itu tidak, yang setuju saja itu tidak dibenarkan, apalagi tanpa setuju. Maka dia dibuat pembatasan. Artinya tanpa persetujuan korban itu saja dipidana, apalagi yang setuju. Nah, nanti kita akan bahas mengapa persetujuan itu. Jadi bahwa tanpa persetujuan korban itu bukan berarti setuju itu boleh, tidak. Nah, ini yang sering salah kaprah menanggapi di luar sana. Nah, ketiga, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Nah, ini juga masuk dalam lingkungan itu. Memuat rayuan, lelucon dan atau siulan yang bernuansa seksual. Biasanya kan begini. Terjadi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu ada yang dasar suka sama suka. Atau atas dasar ketidaksukaan, tapi karena adanya paksaan. Jangan begitu suka sama suka. Begitu terjadi kekerasan seksual, katakanlah misalnya terjadi kondisi hamil di luar pernikahan. Nah, ini kan sudah menjadi masalah. Barulah nanti dicari kampus harus begini, begini. Orang tua korban atau orang tua mahasiswa pasti akan menanyakan di mana posisi kampus. Bagaimana pencegahan dan penanganan kampus. Untuk mengatur apalagi mahasiswa UNMA sudah mencapai 20.000 orang. Mungkin kalau kita atur secara orang per orang, mungkin itu tidak akan mungkin kita dapatkan. Tapi setidaknya ini menjadi bahan penyuluhan, bahan sosialisasi dengan adanya Permendikbudristek ini. Menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman, juga itu masuk kategori seksual. Ada tatapan, nuansanya seksual. Nah, siapa yang mampu merasakan tatapan itu seksual, korban itu sendiri. Dan itu dia terasa bagi orang yang ditatap. Nah, kelima, mengirimkan pesan, lelucon gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun dilarang oleh korban. Nah, termasuk juga mengirim emotikon-emotikon yang nadanya love, misalnya. Emotikon-emotikon lain yang dapat dimaknai bahwa kalau kita lihat secara norma sosiologisnya, secara keadaban publik dalam berkomunikasi, mungkin tidak seperti itu. Katakanlah misalnya apakah dosen dengan mahasiswa. Mungkin tidak seperti itu. Nah, ini dilakukan untuk apa? Untuk memberangus, untuk membatasi. Ada oknum-oknum tertentu di lingkungan perguruan tinggi yang memang berpotensi untuk melakukan ini. Dan ada potensial juga menjadi korban. Jadi siapapun bisa menjadi korban. Nah, keenam, mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio atau visual korban yang bernada, yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Ini juga masuk dari situ. Jadi merekam, mengedarkan foto juga masuk dalam kategori kekerasan seksual. Ketujuh, mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, mengunggah foto. Makanya kadang-kadang kalau ada kedekatan dengan seseorang, maka itu batasi. Maka itu perlu dibatasi, terutama dalam perilaku. Karena tidak tahu kita apakah hubungan itu dapat berlanjut atau tidak. Nah, jangan begitu masih suka sama suka, oke, tidak menjadi persoalan. Tapi begitu tidak kondisinya suka sama suka, maka itu menjadi persoalan.
Masalahnya adalah kalau ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan janji sesuai, yang tidak sesuai dengan janji. Ini perbuatan telah dilakukan bermacam-macam. Ternyata janji tinggal janji, barulah diproses begana begini. Nah, apakah itu ada di lingkungan perguruan tinggi? Ada. Tidak usah saya sampaikan secara terang benderang di sini. Berbagai fenomena dan kasus-kasus ini sering saya dapatkan. Kedelapan, menyebarkan informasi. Kesembilan, mengintip. Kesembilan, mengintip dan atau sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi atau pada ruang yang bersifat pribadi. Jadi mengintip juga menjadi persoalan di dalam undang-undang, di dalam Permendikbud ini. Mengintip dengan sengaja, misalnya di kamar mandi, di toilet, ada yang mengintip. Nah, ini juga menjadi persoalan di situ. Masuk dalam ranah kekerasan seksual. Selanjutnya ke-10, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Ini juga masuk ranah. Ke-11, memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Nah, misalnya dibuat ujian oleh dosen secara tertutup, misalnya masuk satu persatu. Lantas terjadi hal-hal yang walaupun kalau kita lihat itu di luar penalaran, dan itu apakah ada terjadi? Ada. Nah, kan sering terjadi kondisi-kondisi yang demikian. Ada terjadi kondisi-kondisi itu, walaupun yang melakukan itu adalah oknum. 12, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Nah, ini juga fenomena ini juga sering ada juga sangat potensial terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Ke-13, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Bahkan kan kalau kita melihat kan pada akhir-akhir ini dengan fenomena teknologi komunikasi yang luar biasa kan bisa melakukan video call. Video call ada video yang secara norma itu tidak pantas, tidak cocok, atau tidak dapat dibenarkan, kan ini sering. Walaupun ini suka sama suka, tapi begitu direkam oleh salah satu pihak, tiba-tiba begitu tidak suka, maka ini di-upload ke media sosial. Dan ini kan menjadi persoalan. Apakah itu ada? Ada. Saya pernah melihat dan mendengar kasus itu. Ke-14, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Nah, ini kegiatan-kegiatan aktivitas lah yang mendukung itu. Ke-15, mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa seksual. Nah, ke-16, percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi. Nah, ke-17, perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh lain selain alat kelamin. Nah, ini kan banyak. Jadi ini kalimat ini mungkin saudara sudah dapat pahami lah maksudnya. Jadi tidak perlu dijelaskan secara vulgar lagi di sini. 19, memaksa atau memperdayai korban hamil, membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja dan atau perbuatan kekerasan seksual lainnya. Nah, ini kan sering terjadi sebenarnya. Ini sering terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Di lingkungan perguruan tinggi